pengeras Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitanul Auliya Hadrat Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallah menjelaskan tentang bab haji. Bahwa haji itu ada haji syariat, ada haji torekoh. Haji syariat adalah al-qasdu ilal Makkah. Jadi kalau haji syariat adalah ke Mekah, berangkat ke Mekah. Nah, jadi ke Mekah. Makanya kalau ada orang datang ke Kota Sabah, ke Mekah bilangnya. Ada Ikhwan bilangnya ke Tanah Suci, ke Mekah. Tanah Suci bah, ke Mekah. Ya, kalau Tanah Suci cuma di sono, ya, yang di sini, yang di Ciamis, yang di Indonesia, tanah apa? Jadi hakikat daripada Tanah Suci adalah kita semua, kata Abah. Jadi kata Abah, Tanah Suci itu kita semua hakikatnya. Ya. Kita semua terbuat dari tanah. Dan tanah kita semua dari tanah ditanamkan kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi al-qasdu ila Makkah, berangkat ke Mekah. Ya, ini kata guru kita, ke Mekah seumur sekali kalau ada duit wajib, ya bukan saja wajib bahasa apa, wajib kita ke sono kalau ada duitnya setahun seumur sekali. Ya. Yang kedua ada haji secara toreko. Apa saya katakan? Al-mailila sahibit talqin. Ya, datang menemui guru mursyid di talqin, itulah haji secara toreko. Secara hakikatnya haji. Nah, kalau secara syariat ke Mekah, nanti pulang-pulang jadi haji. Tapi kalau secara hakikat, ya, yang datang kepada guru mursyid di talqin itu juga bukan jadi haji, tapi haji jadi. Itu bedanya. Nah, di dalam kitab Fadilul Syuhur, guru kita menjelaskan huruf dalam Dzul Hijjah ada dua jim di situ. Jim yang pertama diartikan dengan jidal. Nah, jidal itu ngambil dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 197. Siapa yang berangkat haji ada tiga pantangan. Fala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil haji. Nah, jadi orang yang sedang melaksanakan haji ada tiga pantangan. Ya. Secara syariat kita sedang melaksanakan haji ada tiga pantangan dalam Al-Quran itu. Inilah yang dimaksud diangkat oleh guru kita bab ini. Jidal. Apa yang pertama? Fala rofasa. Jangan ngomong kotor. Jangan ngomong porno. Jangan ngomong jelek. Jangan ngomong yang menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Ini merusak haji. Ya, merusak haji. Ya. Pokoknya di sana di Arab, ya memang gangguannya gitu, godaannya. Di sana di Arab kita di Mekah di Madinah ngumpul orang sedunia. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit merah, ya macam-macam. Ya, ada orang Iran, perempuan itu kayak gitu. Ada orang Pakistan, ada ya seluruh dari seluruh dunia, hampir seluruh dunia ada. Nah, nah kita ini oleh guru kita dia suruh dukir. Ya, jangan komen, udah jangan ngomong dah. Jangan komentari orang-orang dari mana, orang dari mana. Ya, mulutnya diam, dijaga. Ya, karena di sono berbagai macam manusia, berbagai macam madhab di sono. Ya, berbagai macam madhab. Amalan kita juga banyak yang beda. Takbiratul ikhram saja ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Macam-macam. Ya,
Nggak jadi masalah, jangan ngurusin. Pokoknya mulut dijaga, jangan sampai rofas, ngomong kotor, ngomong jelek, dijaga mulutnya. Bahkan tuntunan dari guru kita, tawaf pun, tawaf, sa'i, nggak usah ngomong apa-apa. Nggak usah baca doa apa-apa. Udah mulut diam aja. Yang ada hanya zikir hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk menjaga rofas, jangan sampai kita ngomong jelek. Saking begitunya doa saja, doa lah, doa secara zohir saja, secara mulut. Nah, kata guru kita nggak usah. Ya, kalaupun harus terpaksa, pengen mulut ini gatel banget pengen doa ketika tawaf, ya doa dalam khataman. Ya, putaran pertama Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma rafiyal asyaf ya mujib, ya arhamar sampai 7 kali. Itu pun kalau misalnya mulutnya gatel banget pengen ada doa. Ya. Kalau bisa udah nggak usah. Kita utamakan yang di dalam, menghidupkan yang di dalam. Sebab khawatir yang dikhawatirkan ya kalau yang diutamakan ini suara di bibir, di lisan, khawatir yang di dalamnya hilang. Ya, ya kelas-kelas kita kan kadang-kadang gitu. Ya, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak yang di ini, akhirnya ngeblank, yang di dalamnya kosong. Nah, nah, guru kita makanya dianjurkan, udah diam aja. Kalaupun harus tawaf ini harus ada yang dibaca, udah yang ada di khataman Qodiyal Hajat, pertama, Afiyal Muhimmat, dan seterusnya. Nah, jadi rofas ini jangan sampai. Ya, jangan sampai rofas. Maka orang yang sampai dalam melaksanakan ibadah haji ini sampai rofas, ini ibadah hajinya rusak. Yang kedua adalah fusuk. Fusuk itu dosa, berbuat dosa. Ya. Jadi dijaga seluruh anggota tubuhnya dijaga. Orang sedang melaksanakan ibadah haji itu orang-orang yang sedang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh pakaian yang berjahit. Hmm. Nggak boleh pakai baju, nggak boleh ini ya, pakai bagi laki-laki. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah. Artinya apa? Kita lepas semua mungkin yang menjadi kebanggaan kita. Kenapa nggak boleh pakai baju? Karena banyak di Indonesia, di dunia ini orang yang membanggakan bajunya. Karena bajunya ada bintangnya, bajunya ada, baju dinas ada ini. Mohon maaf, yang tentara copot baju tentaranya, yang polisi copot baju, yang gubernur, yang presiden pun copot semua. Di hadapan Allah tidak ada gunanya. Yang lebih mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan fasik. Ya, membunuh binatang pun nggak boleh kecuali terpaksa. Binatang buas ya. Ya. Kita buru binatang nggak boleh. Sampai nyabut rumput juga jangan. Ini kenapa bisa merusak ibadah haji kita? Yang ketiga adalah jidal. Inilah yang suka diangkat oleh guru kita yang sedang diangkat dalam bab Dzulhijjah. Apa jidal wala jidala fil haji. Jangan bertengkar, ya. Jangan debat yang nggak jelas, ya. Bertengkar, ya. Memang ada orang haji, orang umrah bertengkar. Banyak. Ini karena nggak ngerti. Ada ikhwan kita pernah bercerita. Ada seorang suami istri, ada suami istri di Mekah. Dia di hotel. Ada satu masalah apa? Dia bertengkar ini suami istri. Bertengkar suami istri. Ternyata yang tadinya di dalam hotel nggak terasa dia dua-duanya berdiri saking hebatnya pertengkaran. Dia nggak terasa dua-duanya sampai ke jalan raya. Sampai ke jalan raya ada mobil kencang ngetabrak dua-duanya mati. Wallahu alam itu bagaimana hajinya. Ya, ya keren, kelihatannya keren. Kelihatannya keren. Oh, lagi haji meninggal. Disolatin jutaan orang, dimakamkan di sana. Ya kelihatannya keren. Tapi kalau kita yang lihat di sononya itu lagi ngapain matinya? Ternyata lagi bertengkar suami istri.
Nah, ini banyak terjadi begitu. Ya, saya pernah lihat sendiri di depan Ka'bah waktu umroh tahun 2015 kalau nggak salah. Ini di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah itu kan ada orang yang disiapin kursi juga bagi orang-orang yang mungkin sakit atau ini. Ternyata ini mungkin ada orang tua yang mungkin terlalu julur kakinya ke depan sehingga ada anak muda lewat ini kesandung, hampir jatuh, marah itu hampir hampir berantem padahal di depan Ka'bah. Ya. Ini jidal ini luar biasa. Ya. Kalau orang-orang nggak seneng, nggak ini banget, nggak hatinya nggak lega banget, hatinya ini nggak lapang, ya udah di Arab berantem mulu. Yang namanya diserobot, yang namanya kita apalagi di Madinah, ya orang-orang Indonesia apalagi di Madinah, kita lagi enak-enak dikir, tahu-tahu ada orang-orang ngelangkain, bukan pundak kita kadang-kadang yang dilangkain, kepala kita dilangkain, coba, ya. Itu juga sebenarnya ujian bagi kita semua. Ya. Mampu nggak kita menahan? Nah, mampu nggak kita menahan emosi kita? Ini terjadi loh. Kita lagi banyak sekali, apalagi dari orang-orang kita, orang Indonesia yang istilahnya secara postur kecil-kecil, yang ngelangkain orang-orang hitam, orang Somalia, orang Afrika, ngelangkain. Ya. Kalau di kita paling ngelangkain pundak kita itu kalau Jumatan telat. Di sana kepala kita kadang-kadang dilangkain. Ini ujian berat. Wala jidala fil haji. Diuji kesabaran kita. Nah, inilah tiga pantangan yang dalam haji secara syariat itu sangat diperhatikan sekali. Jangan sampai rofas, jangan sampai fusuk, jangan sampai jidal. Nah, ini haji syariat, apalagi di toreko. Ya. Di toreko ini juga jangan sampai. Ya. Kalau di toreko itu lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Ya, rofas. Ya kalau di syariat, rofas itu terucap ngomong kotor, terucap ya. Tapi dalam toreko ini kita dalam hati saja itu sudah merusak toreko kita, haji toreko kita. Ya, sudah merusak kita ngerunuk saja dalam hati. Mohon maaf misalnya ini ketemu dengan jamaah haji dari Pakistan atau dari Turki dan lain sebagainya. Dalam hati saja ini cewek cantik banget. Itu udah merusak. Itu namanya sudah berkata yang udah rofas itu termasuknya. Ya, cuma dalam hati saja. Dalam hati ini, cewek cantik banget. Ini perempuan dari mana sih cantik banget ini. Ini ngerunek di situ saja. Itu kita sudah salah di dalam pandangan Toriko. Meskipun itu tidak terucap di lisan kita. Ya. Juga wala fusuko fasek. Fasek itu ya dalam hati saja lah. Ya, kita nggak berbuat dosa secara lahir, tapi kita berbuat dosa secara batin. Kan dalam pelajaran kita ada dosa lahir, ada dosa batin. Suudon itu. Suudon ini sudah cukup merusak merusak haji toreko kita. Nah, itu kita hanya suudon saja, itu udah termasuk dosa. Ini pernah dialami oleh Syekh Hasan Basri. Ketika selesai tawaf, ada anak muda minta-minta, timbul suudon dalam hatinya, ini masih muda, ya masih muda, minta-minta, bukannya kerja, bukannya usaha, malah minta-minta. Ada suudon dalam hati, enggak terucap itu. Tapi apa yang terjadi efeknya? Malamnya nggak bisa sholat malam, kesiangan, ya sholat tahajudnya ketinggalan, nangis itu Syekh Hasan Basri. Akhirnya besoknya minta minta maaf. Ini adalah fusuk. Ya, pernah lagi beliau dalam satu perjalanan. Nah, ada anak muda di pinggir kali sama perempuan. Dia megang botol. Timbul juga seudonnya Hasan Basri. Ini anak muda, masih muda.
udah main perempuan, mabok lagi. Nah, ternyata nggak lama ada 3 orang lagi kelelep, kejebur kali, kelelep. Akhirnya anak muda itu langsung menyelamatkan 2 orang, terus anak muda itu datengin Syekh Hasan Basri. Hasan, Pak, itu Pak, tadi ada 3 orang yang kelelep. Saya sudah nyelamatin 2. Silakan itu yang satu lagi bagian Bapak. Kalau Bapak memang merasa lebih baik daripada saya. Ternyata kaget juga Hasan. Ternyata seudonya Hasan Basri kepada anak muda itu diketahui oleh anak muda tadi. Makanya anak muda silakan Pak, itu masih satu lagi. Itu bagian Bapak, selamatin dia. Ya, ternyata nggak bisa Hasan Basri. Akhirnya anak itu punya juga. Akhirnya anak muda itu menjelaskan, Bapak sudah nama saya. Wah, itu perempuan. Disangka saya pacaran. Itu ibu saya, Pak. Itu perempuan itu ibu saya. Sedangkan yang pegang botol ini bukan arak, ini air putih biasa. Baru tersadarlah Syekh Hasan Basri. Dan yang pertama tadi, yang ternyata minta-minta juga, itu ternyata adalah malaikat yang hanya menguji. Ya, inilah kita hati-hati dalam tarekat ini. Ya, jangan eh, tergerak, terlintas dalam hati kita suudon. Ya. Yang ketiga adalah jidal. Ya, jidal ini juga kalau secara lahir ya begitu tengkar, tapi secara batin ini ulah ayah kabengkahan. Ya, jangan ada keretakan di antara kita para ikhwan. Jangankan pecah, retak aja nggak boleh. Nah, Abah sangat melarang. Ya, itu beda pendapat itu udah biasa. Ya, tapi jangan sampai dalam hati kita ada kejelekan ada dengan teman-teman kita sampai sampai kita tengkar, sampai kita nggak tegur sapa, sampai kita dendam kepada teman-teman kita yang sesama ikhwan. Jangan sampai. Ya, ya udah kalau kita nggak cocok ya udah biarin lah ya, memang orangnya begitu. Ya, lain lumbuk lain belalang. Ya, setiap kepala pasti pikirannya beda. Jangan membuat perbedaan pemikiran, pemeliharaan pendapat ini jangan sampai menimbulkan hati kita jadi jidal. Ya, jadi musuhin si Anu, musuhin si A. Saya nggak serg sama si Anu, sama yang. Jangan sampai. Ya, itu adalah sunatullah. Perbedaan itu sunatullah. Ada orang yang pengen jalan ke barat, ada pengen jalan ke timur, ada orang pengen jalannya ke utara, ke selatan. Monggo, silahkan. Sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita nggak boleh memaksakan orang lain seperti kita. Seperti kita juga kan nggak mau dipaksa oleh orang lain. Ya maka harus legowo itu. Harus legowo. Ya, harus menerima pendapat orang lain. Harus menerima perbedaan. Harus menerima pilihan orang lain. Itu biasa. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu kita harus satu komando dengan Abah. Nah, artinya apa? Jangan ada jidal. Kita jangan ada jidal. Apalagi kita bertentangan dengan guru mursyid. Nauzubillah ini. Ya, jangan sampai. Kenapa Pak? Guru kita itu luar biasa. Ya, guru kita itu sangat sayang kepada murid-muridnya. Lebih sayang daripada diri dan keluarganya sendiri. Allah itu sangat sayang kepada kita. Maka saking sayangnya ya terkesan, kalau terkesannya itu jangan sampai ada pikiran kita, Allah rewel banget. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, kudu begini, kudu begini. Itu bukan rewel, itu saking sayangnya. Ibarat orang tua kepada anaknya, nak jangan minum es, jangan beli ciki, jangan beli teh yang di pinggir jalan, jangan yang di ini. Harusnya beli ini ya, beli ini. Ini kalau anak yang cerdas, ini sadar, oh itu demi kebaikan saya sendiri. Tapi kalau emang anak-anak rewel, ya bilang mak rewel, rewel banget sih, beli ini. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Apa sih yang boleh? Nah, murid yang cerdas. Banyak maklumat guru kita.
begini. Itu semua buat kebaikan kita. Saking sayangnya guru kepada kita. Lah kalau guru nggak sayang, bodo amat. Mau ngalor, mau ngidul, mau makan apa kayak. Kan orang tua kalau udah nggak sayang begitu. Orang tua yang udah sayang, bodo amat ini anak mau makan apa, mau makan sakitnya biarin ini. Guru kita sayang kepada kita. Makanya lakukan ini, jangan begini, jangan begini. Bukan guru rewel, tapi sayang kepada kita. Cuman kadang-kadang ada juga, ada aja murid yang, ah, abah rewel banget ini. Jangan sampai. Itu adalah jidal kepada guru musik. Jangan sampai itu akan membatalkan, bisa bukan saja menghambat, bisa membatalkan haji toreko kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya selamanya, segalanya selamanya. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.